마우스라고? 딸을 죽인 놈들을 찾아야 하니까 나한텐 법이고. Di film kemarin kita melihat Pak Wali Kota yang menyuruh kepala sipir Gan Sochul untuk membunuh Chang Ho dan Miho karena Pak Wali Kota meyakini Chang Ho telah bekerja sama dengan Big Boss. Lalu scene beralih ke dalam penjara dan semua aksi untuk membunuh Miho dan Chang Ho sudah dijalankan, di mana kepala sipir Gan Sochul memanipulasi kekacauan di penjara agar bisa mudah membunuh targetnya itu dengan alibi kekacauan para napi. Sedangkan Chang Ho yang sudah bertemu dengan seseorang yang diyakini Big Boss yang asli, yaitu si pimpinan sel, meski itu belum 100% benar. Meskipun awalnya Chang Ho masih tidak percaya, tapi setelah pimpinan sel ini mengatakan ia memang Big Boss sesungguhnya. Jadi kita panggil si bapak ini Big Boss dulu saja ya. Dan si Big Boss ini menjelaskan tentang semua kartu tarot yang pernah dia kirimkan agar Chang Ho yakin sebenarnya ia tidak pernah memilih Chang Ho untuk terlibat dalam kasus ini. Dan keterlibatan Chang Ho dengan Pak Wali Kota tidak ada hubungannya dengan Big Boss. Tapi semua gerakan awal Chang Ho itu memancing kemarahan 3 tahanan VIP dan atasannya, yang membuat takdir Chang Ho berubah kalau ia akan tewas di tangan mereka. Tapi seseorang bilang kepada Big Boss bahwa Chang Ho harus diselamatkan, dan siapakah orang itu masih jadi misteri baru lagi cuy. Dan bagaimana Big Boss bisa menyelamatkan Chang Ho, yaitu dengan cara mengubah Chang Ho menjadi Big Boss. 간 것이 마우스로 만드는 거였어. Awalnya ia hanya ingin memanfaatkan Chang Ho sebagai bayangannya saja dan menyingkirkannya saat tujuannya berhasil. Namun keadaan malah menguntungkan Chang Ho, bahkan harus menyeretnya sebagai Big Boss terpaksa keluar. Jadi alasan Big Boss mencari makalah Profesor Seo karena ia ingin mengetahui siapa yang membunuh putri kesayangannya. Big Boss sudah menempuh jalan tersebut, tapi nyatanya hukum hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang berkuasa saja, bukan untuk mereka. Maka ia ingin membalas keputusasaan yang dialami putrinya itu beribu-ribu kali lipat, dan hanya itulah jalan hukum yang adil baginya. Jadi Chang Ho tak ada pilihan selain menjalankan perannya hingga akhir, hingga pembalasan dendam Big Boss asli terselesaikan. 관한 비밀까지만 밝히면 날 놓아주겠다고. Karena sebenarnya Big Boss sudah mencoba balas dendam secara berkelompok layaknya pergerakan tikus dalam got. Tapi itu tidak berhasil, makanya ia memilih Chang Ho karena ia yakini Chang Ho dinilai setara dengan mereka. Chang Ho pun hanya bisa tertawa sambil menangis. Lalu ia pun mengajukan sebuah penawaran kepada Big Boss. Dan penawaran apa yang Chang Ho berikan yang membuat Big Boss tertawa seperti mengejek meremehkan Chang Ho. Tetapi terlihat ia tidak menolak ataupun mengiyakan tawaran itu. 나도 제안 안 할까? Di tengah pembicaraan itu, Big Boss mendapatkan telepon dari seseorang yang mengabarkan kalau Miho dalam bahaya. Dan Big Boss pun segera menyuruh Chang Ho untuk segera menyelamatkan istrinya. Dan tanpa banyak bacot, Chang Ho pun langsung cabut dari sana. 무대로 가봐. 와이프가 위험해. Dan benar saja kepercayaan para sipir Gan Sochul akan memulai misinya untuk membunuh Miho terlebih dahulu. Sedangkan Miho yang sedang melihat keadaan si psikopat langsung ditelepon oleh Chang Ho dan menyuruhnya pergi dari sana karena ia dalam bahaya. Dan sebelum pergi dari sana, ia tidak lupa menyelamatkan dulu sampel darah yang sempat ia ambil dari para tahanan teladan. Saat Miho pergi, si psikopat pun berusaha untuk melepaskan borgolnya untuk ikut pergi dari sana. Namun saat akan pergi dari sana, ternyata akses pintu keluar semuanya terkunci, yang membuat Miho kembali menelpon Chang Ho. Lalu Chang Ho menyuruh untuk menunggunya saja di ruang medis karena ia yang segera sampai menjemputnya ke sana. Tapi sayangnya ketika menuju ke sana, Chang Ho ketahuan oleh beberapa sipir yang langsung menyerangnya. 갈게. 뭐야? Namun karena para sipir mainnya selalu keroyokan, membuat Chang Ho kewalahan melawan mereka. Tapi untungnya cahaya ilahi muncul ke sana karena ketua geng rantai bersama pasukannya datang ke sana dan membantu Chang Ho. Lalu si ketua botak memberikan jalan kepada Chang Ho untuk segera pergi dari sana. Sedangkan Miho yang berada di ruangan medis mencoba untuk menutup pintu akses masuk dari para sipir yang memburunya, dan ia pun bersembunyi di pojok kaca. Dengan perasaan yang panik, Miho mencoba memasukkan obat ke dalam suntikannya, yang ternyata itu sangat berfaedah karena salah satu sipir berhasil masuk dengan memecahkan kaca jendela.
Dan Miho pun langsung menusukkan suntikan itu yang membuat si sipir langsung pingsan. Tapi tidak sampai di sana, ternyata ada salah satu sipir lagi yang berusaha membuka pintu untuk membunuh Miho. Dan ketika ia hampir saja membunuhnya, ternyata si psikopat datang dengan borgol yang masih menempel di tangannya. Sedangkan Chang Ho yang menuju ke tempat Miho harus kebingungan karena semua pintu ke sana sudah terkunci. Tapi untungnya kepala sipir lama dan Big Boss datang dan memberitahu jalan rahasia menuju ke ruangan medis. Kembali kepada Miho dan si psikopat yang baru akan keluar dari sana, dihadang oleh kepala sipir Gan So-chul yang langsung menodongkan pistol. Tapi ternyata ia tidak menembak si psikopat karena targetnya adalah Miho. Dan ketika Gan So-chul akan menekan pelatuknya, tiba-tiba Chang Ho datang dengan tepat waktu dan menghajar Gan So-chul dengan penuh amarah karena ia yang hampir membunuh Miho. Tidak lama kemudian kepala sipir lama datang bersama Big Boss menyusul ke sana. Dan tanpa diduga Big Boss langsung menyuruh para sipir untuk langsung mengeksekusi Gan So-chul. Sementara di tempat lain ternyata Yunju sudah tahu kalau Ji-hwan-lah yang telah menyebarkan berita tentang dirinya yang memakai narkoba. Ji-hwan yang panik diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya itu. Dan karena perbuatan Ji-hwan itulah membuat ketua semakin kesal kepadanya. Karena itu juga termasuk mempersulit Pak Wali Kota untuk menangkap Big Boss. Tapi dengan pedenya Ji-hwan meminta waktu agar tetua bisa melihat hasil kerja kerasnya menangkap Big Boss dengan tangannya sendiri. Lalu tiba-tiba Pak Wali Kota datang dan tentu saja tetua lebih percaya kepada Pak Wali Kota. Dan meminta Ji-hwan menyerahkan jabatannya di perusahaan jika tak berhasil menangkap Big Boss. Lalu Yunju juga tiba-tiba meminta untuk diberikan posisi yang ditinggalkan oleh Profesor Seo, yaitu komite audit. Yang membuat tetua terkejut tersenyum karena orang yang paling ia percaya akhirnya tertarik dengan bisnisnya. Karena memang selama ini tetua menginginkan Hyunju lah yang melanjutkan bisnisnya itu. Dan setelah disetujui oleh tetua, Hyunju pun memutuskan untuk mengambil kendali dan menyingkirkan Ji-hwan serta antek-anteknya. Yang membuat Ji-hwan sangat kesal dan mengancamnya. Tapi Pak Wali Kota pastinya langsung menghajar Ji-hwan. Karena bisa-bisanya Ji-hwan mengancam istrinya di depan mata kepalanya sendiri. Tapi untungnya Yunju menghentikannya agar tidak membuat wajah Ji-hwan semakin jelek. Di tempat lain, Big Boss kembali menerima telepon yang mengabarkan kalau para sipir menuju ke ruangan medis untuk menangkap mereka. Dan ternyata orang yang selama ini mengabarkan informasi yang akan terjadi adalah salah satu sipir yang merupakan orang-orang Big Boss. Karena kita tahu anak buah Big Boss tersebar di mana-mana, tidak terkecuali salah satu sipir di sana. Mengetahui hal itu, Big Boss pun menyuruh para sipir lama untuk mengulur waktu para sipir yang mengepung tempat itu. Dan dalam situasi genting seperti inilah akhirnya Big Boss mau menerima tawaran Chang Ho dengan syarat Chang Ho harus menepati janjinya untuk menangkap dan menghancurkan orang yang telah membunuh putrinya. Dengan begitulah Chang Ho langsung mempunyai ide untuk menawarkan rencana kepada Ji-hwan dan juga mengatur beberapa strategi yang akan mereka lakukan terkait dengan perjanjian yang sudah dibuat oleh Chang Ho dengan Big Boss sebelumnya. Oleh karena itulah Ji-hwan yang awalnya sangat kesal dan pusing karena sahamnya akan ditarik oleh tetua, dia kembali sumringah akibat penawaran yang diberikan oleh Chang Ho kepadanya. Dan tanpa banyak bacot, Ji-hwan langsung cabut untuk menjalankan misinya itu. Untuk mengulur waktu di sini kepala sipir lama berpura-pura kalau ia sedang menyandra Chang Ho dan Miho yang membuat para sipir yang mengepung mereka ragu untuk menyerang. Bersama dengan itu ternyata Pak Wali Kota juga menunjuk ke penjara karena ia curiga karena Gan So-chul sebagai kepercayaannya tidak bisa dihubungi. Tanpa ia tahu Gan So-chul sudah modar. Ketika sampai di penjara tidak lama kemudian Ji-hwan dan para polisi suruhannya juga datang ke sana yang membuat Pak Wali Kota kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan pedenya si Ji-hwan mengatakan kepada Pak Wali Kota kalau akan ada sesuatu yang besar terjadi hari ini.
Sementara di dalam, Chang Ho mulai menjalankan rencananya dengan menangkap Big Boss, dan setelah itu mereka langsung keluar dari sana, di mana si jaksa mengumumkan kepada para sipir kalau Big Boss yang asli sudah ditangkap. Karena itulah Chang Ho langsung keluar dari sana dengan membawa Big Boss yang asli. Dan inilah maksud dari penawaran Chang Ho di scene awal tadi, di mana Chang Ho akan menangkap Big Boss dan ia berjanji akan menangkap dan memburu siapa pembunuh putrinya Big Boss. Dan disinilah pertemuan pertama antara Ji-Hoon dengan Big Boss yang asli. Lalu mulai sekarang Ji-Hoon juga memutuskan menjadi penggemar beratnya Chang Ho karena ia telah membantu dirinya dari keterpurukan dan juga memberikan peluang-peluang yang bakal mendapatkan keuntungan yang besar kepada dirinya. Setelah itu Miho memberikan sampel-sampel darah yang diambil dari para tahanan kepada Ji-Hoon dan mengatakan kalau mereka memancing Big Boss keluar dengan barang itu. Chang Ho berharap Ji-Hoon bisa menjaganya dengan baik karena sepertinya Pak Wali Kota sangat menginginkan sampel darah tersebut. 최 시장님이 이걸 간절하게 원했던 것 같은데. Singkat cerita, setelah persidangan membuktikan Chang Ho tidak bersalah, ia pun dibebaskan dari penjara dan juga dibersihkan namanya. Bahkan kredibilitas sebagai pengacara yang bisa mengungkap kasus besar semakin menjadi sorotan, yang membuat tak sedikit klien yang langsung mendaftar untuk mendapat bantuan dari Chang Ho untuk memecahkan kasus-kasus mereka. Miho dan ayahnya serta pengacara Sontai menyambut Chang Ho di kantornya yang baru. Dan ternyata sampel yang diberikan kepada Ji-Hoon itu hanyalah sampel yang diambil dari kepala sipir yang lama dan Big Boss, bukanlah dari para tahanan teladan. Karena sampel yang asli telah Chang Ho simpan di lemari pendingin. Tapi di sini mereka mengalami sedikit masalah dengan menghilangnya Hye-jin yang tidak bisa dihubungi sampai sekarang. Tanpa mereka tahu Hye-jin telah meninggoy. Karena terlihat di sini anak buah Pak Wali Kota sudah membersihkan semuanya tanpa ada satupun orang yang tahu kalau Hye-jin telah mati. Dan sesuai janjinya kepada Big Boss, Chang Ho pun langsung mendatangi kantor kejaksaan untuk menjadi pengacara Big Boss. Lalu Chang Ho meminta ruangan lain untuk berbicara empat mata dengan Big Boss tanpa adanya kamera CCTV karena ia tahu ruangan tersebut diawasi oleh Pak Wali Kota. Kemudian Chang Ho menyodorkan surat perwakilan yang harus Big Boss tanda tangani. Ia diminta mengakui semua tuduhan dan menyiapkan uang jaminan untuk penaguhan penahanan. Ketika di luar, Chang Ho mendapatkan peringatan dari Pak Wali Kota. Namun Chang Ho malah balik mengancam dan akan mengungkap kebenaran makalah Profesor Seo. Terlebih ia juga sudah mengetahui kalau Pak Wali Kota lah yang memberi perintah kepada sipir Gan So-chul untuk menghabisinya. Dan Chang Ho mengatakan kalau Pak Wali Kota tinggal menunggu saja siapakah yang akan menang di antara mereka berdua. Dan melalui konferensi pers, Chang Ho menjelaskan kepada media jika ia akan membela Big Boss. Karena Big Boss tak sepenuhnya bersalah, ada yang harus ia ungkap kepada publik tentang apa yang terjadi sebenarnya. Serta alasan kenapa Big Boss melakukan hal itu kepada orang-orang yang sudah diambil hartanya. Sementara itu Ji-Hoon yang sedang bahagia langsung mendatangi markas tetua, lalu menunjukkan sampel darah tersebut kepada tetua Kang. Di mana Ji-Hoon mengatakan kalau sampel itu lebih berbahaya jika diungkap ke publik dibanding makalah Profesor Seo. Karena itulah tetua langsung memberikan hadiah berupa saham kepada Ji-Hoon. Bahkan Ji-Hoon juga tak perlu lagi khawatir akan kendali perusahaan yang pasti sudah di tangannya, yang membuat Ji-Hoon kembali sumringah bahkan sampai-sampai ia bersujud. Tapi sebelum surat itu ditandatangani oleh tetua, tiba-tiba Hyunju datang meminta tetua untuk menonton berita di TV. Dan berita di sana ada Pak Chang Ho yang mengatakan bahwa dirinya akan mengungkap tentang makalah Profesor Seo. Dan dia pun yakin bahwa ada sosok penting di balik semua itu, yaitu Ketua Kang. Dan ternyata Chang Ho sudah tahu siapa orangnya karena sudah diberitahu oleh Hye-jin. Dan Chang Ho memohon kepada publik untuk tidak melupakan kasus ini. Dengan begitu kasus tersebut akan terus memanas dan tetua tak bisa mengalihkannya meskipun ia punya kuasa. Yang membuatnya sangat marah apalagi mendengar kabar kalau Chang Ho mengajukan jaminan pembebasan kepada Big Boss. Dan imbasnya surat saham yang akan diberikan kepada Ji-Hoon langsung disobeknya dan dibatalkan sebelum Ji-Hoon berhasil menyelesaikan semuanya. Dan itu membuat Chang Ho sangat kesal padahal tinggal cap jempol tetua saja.
Di tempat lain, Miho menemui Dr. Han dan menanyakan keberadaan Hyejin kepadanya. Namun di sini Dr. Han panik dan pura-pura tidak tahu dan langsung pergi dari sana. Miho yang curiga karena sebelumnya dokter selalu mencari keberadaan Hyejin. Ia pun langsung memberitahu hal itu kepada ayahnya. Sekaligus ia juga mengatakan kalau ia akan pergi ke tempat kerja para tahanan teladan yang sudah berangkat terlebih dahulu. Meskipun sudah dilarang oleh ayahnya, namun akhirnya Miho masih berdegong dan pergi ke sana. Dan sebelum Chang Ho dan kawan-kawan pergi untuk menyusul Miho, tiba-tiba Ji-hoon datang ke sana yang membuat Chang Ho harus ngobrol dulu. Sedangkan ayah Miho dan Sontae pergi terlebih dahulu. Dan tujuan Ji-hoon datang ke sana, ia menawarkan kerjasama lagi dengan Chang Ho, di mana ia meminta Chang Ho untuk mengembalikan uangnya yang sudah diambil oleh Big Boss. Dengan imbalan Chang Ho akan diberikan jabatan dalam bisnis sang tetua. 패밀리로 받아줄게. Tetapi Chang Ho menolaknya, kecuali si tetua langsung datang menemuinya dan memohon kepadanya. 보고 직접 찾아와서 영접하라고 해. Sedangkan Miho sudah sampai ke lokasi para tahanan bekerja. Lalu ia memperhatikan apa yang sedang dikerjakan para tahanan teladan yang akan masuk ke sebuah bunker itu. Dan ketika para tahanan mulai siap bekerja ke sana, tiba-tiba dinding bunker itu retak dan ditandai dengan para tikus yang berhamburan keluar dari sana, yang menandakan bangunan itu akan runtuh. Miho yang sedang mengabarkan kejadian itu kepada ayahnya sangat terkejut apa yang terjadi di dalam bunker itu, dan ia pun langsung menyuruh ayahnya untuk menghubungi polisi. Lalu tiba-tiba satu persatu tahanan mulai keluar dengan panik dan beberapa luka. Di saat semua orang keluar, si Miho berdegong malah masuk ke dalam karena ia teringat dengan si psikopat yang belum keluar. Di sana Miho juga menyelamatkan beberapa orang yang berhasil selamat. Dan setelah beberapa lama mencari, akhirnya Miho berhasil menemukan si psikopat itu yang sudah tertindih bebatuan. Namun untungnya ia masih hidup. Tetua yang mendengar kabar itu teringat dengan perkataan sahabatnya yang dulu pernah memperingatkannya tentang proyek NF9, yang kemungkinan bunker itu adalah proyeknya. Sahabatnya itu memperingati tetua jika suatu hari nanti pasti akan ada resiko dalam proyek itu yang mengakibatkan banyak korban jiwa di sana. Namun tetua masih kekeh dan ingin menjalankan proyek itu apapun yang terjadi. Dan ternyata sahabat tetua itu adalah kakeknya Pak Wali Kota. Dimana ketika kecil Pak Wali Kota sempat melihat tetua berada di rumahnya. Dan kemungkinan yang telah membunuh kakeknya dalam kecelakaan mobil adalah si tetua ini. Dan terlihat dengan wajah yang menahan emosi Pak Wali Kota setelah mendengar kalau tetua tidak pernah menyesal atas kematian sahabatnya itu. 같은 건 약한 놈들이나 하는 거야. Lalu tiba-tiba di sini Pak Wali Kota meminta kepada tetua untuk segera membebaskan Big Boss dengan jaminan, dan sisanya ia yang akan mengurusnya. Kayaknya akan ada rencana baru lagi dari Pak Wali Kota nih. 제가 마무리 짓겠습니다. Tidak lama kemudian Big Boss akhirnya bebas dengan jaminan, dan Chang Ho pun langsung mengantarnya pulang ke restoran miliknya. Karena ternyata sehari-hari Big Boss adalah seorang koki yang suka memasak makanan enak untuk putrinya. Di sana Chang Ho masih penasaran siapakah orang yang telah menyuruh Big Boss untuk menyelamatkannya ketika ia sudah ditakdirkan untuk mati. Lalu Big Boss pun menyuruh Chang Ho untuk datang besok jam 9 jika ia ingin mengetahui siapa orang yang menyuruh menyelamatkannya. Lalu Chang Ho pun pergi meninggalkan Big Boss sendirian. Dan ketika di luar, Chang Ho masih tidak percaya jika Big Boss memasang logo gengnya di depan restorannya sendiri tanpa ada orang yang tahu. Sementara itu Big Boss sedang bernostalgia di dapurnya, dan ketika membuka tutup panci, tiba-tiba tempat itu pun meledak. Dan apakah Big Boss mati dalam ledakan itu? Masa Big Boss yang hebat terjebak dalam ledakan yang kemungkinan itu perbuatan Pak Wali Kota? Atau ada plot twist lain yang tidak pernah kita pikirkan? Oke, kita sambung di episode 13 cuy. Mantap sekali.